Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Ini kita video yang ke-6 dan kita akan berbeda tema, bergeser ke yang lebih spesifik. Setelah di awal kita mulai dari bagaimana Juan Siregar itu memiliki ilmu melebihi para nabi. Kemudian kita juga melihat bagaimana Juan Siregar itu telah menyatu padu dengan Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil maupun The Man from the East. Berarti keempat tokoh itu adalah ya Juan Siregar. Kemudian bagaimana juga Juan Siregar itu adalah manusia yang maha dajjal, raja dari segala rajanya dajjal. Orang dia dajjal, dia bisa dikalahkanlah dajjal itu. Nah, setelah dia mampu mengalahkan dajjal yang sangat amat tiada tara ditakuti manusia itu, nah sekarang dia mau menyampaikan itu kepada seluruh manusia bagaimana mengalahkan dajjal dalam diri kita semuanya, bangsa Indonesia, dan bagaimana kita cara menanamkan karakternya Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, dan The Man from the East itu. Ini kan hanya masalah karakter sebenarnya. Bagaimana menanamkan itu? Ya kita nanti, itulah perang hawa nafsu itu. Kita praktekkan saja nanti. Kemudian yang terakhir, ternyata Juan Siregar itu ilmunya melebihi ilmunya para ilmuwan muka bumi. Ya memang itu saya ketika menulis buku itu ya, itu bagaimana ahli-ahli di Amerika itu, ilmunya mereka itu teorinya saya sempurnakan. Dari Eropa itu seperti Sigmund Freud, seperti Anthony Robbins di Amerika itu. Kalau dari Australia itu siapa namanya itu? Ada si Paul Hanna, Chatterbox. Ya, teori Chatterboxnya Paul Hanna. Itu disempurnakan semua oleh Juan Siregar. Ya wajar dong dia dikatakan jauh telah melebihi ilmuwan dunia. Nah ini semata-mata tujuannya disampaikan itu agar, hei bangsaku Indonesia, hai putra-putri Nusantara, jangan minder. Nih kita sama nih, sama. Juan Siregar itu bukan siapa-siapa, nggak ada apa-apanya. Justru dengan dia Allah buat seperti itu, dia mengajak semuanya, ayo kita sama, kita bisa lebih hebat dari bangsa manapun. Oke kan? Nah, dari saya mengawali video yang ini dengan cara seperti ini untuk kita nanti bisa melihat seperti apa di yang spesifik itu. Kenapa spesifik? Yang spesifik itu saya maksud adalah kita bicara tentang Al-Quranul Karim. Allah memberi gelar kepada Juan Siregar itu sebagai manusia Al-Quran. Itu di buku kedua. Nah di buku kedua itu kan udah selesai sebenarnya buku waktu itu. Selesai buku. Nah terus Allah suruh itu di bawahnya itu Juan Siregar, kan di cover buku itu Juan Siregar. Nah disuruh tulis manusia Al-Quran. Ya udah namanya kalau udah disuruh Allah tulis ya tulis aja. Tapi setelah saya tulis, wah saya lah dibakar orang nanti hidup-hidup. Masa saya bilang diri manusia Al-Quran gitu. Waduh, manusia Al-Quran. Nah, begitu saya hapus. Jangan-jangan itu dari iblis atau apa gitu. Masa saya bilang diri manusia Al-Quran. Nah, setelah saya hapus, ya udah, di malam harinya itu ada tidur sebentar itu, mimpi. Oh bagus, kau selamat dari amukan massa, tidak dibakar hidup-hidup, selamat dari pedang, dari pistol. Tapi nanti setelah kau mati, semua orang bersenang-senang di surga, hanya kau sendiri yang kembali ke neraka. Waduh, mati aku. Waduh, wah, ya sudah. Memang perang batin itu berat juga waktu itu. Ya sudah, di dunia mah sakitnya lah sebentar. Mau dibakar, mau dipancung apapun, ya biarin aja, terima saja.
Yang penting setelah mati itu tidak ke neraka lagi. Nggak sanggup kita kan, dua kali. Ya udah, saya tulis manusia Al-Quran. Nah, saya mungkin saat ini memang semakin paham kenapa Allah beri gelar itu. Juan Siregar adalah manusia Al-Quran. Berarti kita memulai akhir zaman itu dengan memfungsikan Al-Quran sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Juan Siregar selama ini. Dan sebenarnya di buku itu juga sudah ada. Paling tidak kalau tertulis di bab Al-Quran, itu membaca Al-Quran itu ada 3 tahap. Baca cepat, baca seksama, baca menghayati. Itu kelak nanti semua orang bisa melihat, mempraktekkan ketiga tahapan baca Al-Quran itu. Itu dalam memfungsikan Al-Quran selama ini, kalau menurut saya memang bisa juga bagaimana saya sedikit berbagi pengalaman biar seluruh bangsa Indonesia sepintas, oh iya berarti gitu ya, biar gitu. Jadi kenapa Juan Siregar itu bisa menyempurnakan ilmu-ilmu, bisa melebihi, bisa sebagai dajjal, bisa ini, ya memang pengaruh Al-Quran itu membimbing itu luar biasa. Nah, saya sedikit hubungan saya dengan Al-Quran itu sepanjang perjalanan hidup, dan nanti tergambar ya. Kalau di waktu SMP itu kan awal-awal yatim piatu. Bagaimana seorang anak yang sangat dimanja. Bapak ibu saya orang yang mungkin kalau untuk ukuran desa, istilah itu tuan tanah lah, orang-orang yang berpunya. Dan saya putra bungsu laki itu sangat dimanja. Tiba-tiba dalam keadaan dimanja begitu, langsung menjadi yatim piatu. Nah, itu tentu ada masa-masa yang sangat mungkin berubah 180 derajat perjalanan hidup itu. Langsung menjadi ada anak jalanan penjajah koran. Nah, di situ kelas 1 SMP mungkin masuk 2 bulan, bulan kedua, bulan ketiga itu ada peristiwa di mana itu sudah stres, mau putus sekolah gimana. Nah, dalam posisi seperti itu yang nggak sengaja sebenarnya mewanut. Pokoknya Al-Quran ya udah saya buka begitu saja. Lah udah yang saya baca itu saya ingat surat Al-Hujurat, baca aja gitu. Nah, di situ ada disebut manusia itu bersaudara, umat muslim itu manusia itu bersaudara, kalau ada masalah dimusyawarahkan, kayak gitu-gitu. Nah, itu saya memang waktu itu lagi ada masalah super berat dengan teman-teman yang jual koran itu, dan saya pikir saya waktu itu tidak mungkin bisa sekolah lagi. Nah, setelah ada baca ini, ya udah tenang lagi. Babak belur ini ya mau benjut-benjut di sana, ya saya sakitnya bukan karena benjut-benjutnya, tapi takut kalau nggak sekolah itu aja. Akhirnya aman. Nah, kejadian-kejadian yang kritis seperti itu memang selalu Al-Quran itu muncul sebagai penasehat. Makanya saya bilang Al-Quran itu adalah pengganti kedua orang tua sejak usia masih SMP itu. Nah, itu menurut saya memang tidak bisa dijadikan sebagai ilmiah untuk di copy paste orang lain, karena itu kan kejadiannya pribadi banget. Justru yang bisa dijadikan ilmiah atau bisa di copy paste, bisa diajarkan itu setelah waktu masa-masa saya menulis buku. Kita lihat, kalau untuk baca Al-Quran, memang saya hampir tiada tahun yang berlalu spesialis untuk Ramadan ya, di masa-masa kuliah misalkan gitu, kecuali masa SMA. Masa SMA itu jangan baca Quran, tidur, sholat, apapun hampir tidak ada. Itu sudah, ya mungkin benar-benar mudah gitu beneran. Sholat tidak apa, pokoknya yang ada itu hanya saya yang hidup itu hanya sekolah tok, berangkat sekolah, pulang sekolah, itu aja yang saya hitung hidup.
Kalau di luar itu ya sudah budak semua itu. Mau makan aja kadang cuma sekali sehari, kadang nggak makan, gua nggak sempat. Awal nulis buku itu kan normal, belum ada baca Quran. Ya udah biasa nulis aja, nulis. Nah, begitu menulis 8 hari itu, 9 hari ya. Ya 8 hari berarti 8 hari menulis. Hari ke-9 itu blank, nggak nulis sama sekali, nggak ada. Udah habis tertuangkan semua apa yang diketahui. Nah, setelah seharian tidak menulis, sampai malam juga tidak menulis, tapi tetap di depan komputer itu. Paling keluar lagi ke komputer, tapi benar-benar blank, nggak ada sama sekali. Aneh juga itu. Masa sudah jadi trainer 10 tahun idenya bisa habis, kan tidak mungkin. Tapi begitu Allah buat. Nah, begitu malam itu tidur aja lah, tidur. Nah, subuh atau sholat malam subuh, setelah sholat subuh itu hidupkan komputer, tapi ya udah gitu masih pelototin aja komputernya. Nah, tapi tetap berdoa, ya Allah, ini sudah dimulai buku, kalau nggak ditulis gimana? Mohon berikan petunjuk-Mu ya. Petunjuk, langsung teringat Al-Quran. Ambil Al-Quran, ya Allah, segala petunjuk-Mu ada di dalam Al-Quran ini. Mohon berikan petunjuk-Mu ya Allah. Saya baca Al-Fatihah, renggangkan tangan, nah itu langsung mata tertuju ke berstabilo oranye. Udah, karena ayat itu saya sudah mempraktekkan, mengajarkan itu lama, langsung terbongkar segala ilmu. Ya udah, langsung nulis harian. Nah, begitu malam hari menjelang jam 11-an kurang, itu kok terasa ngantuk. Aneh itu. Saya kalau biasa nulis waktu masa-masa terjemah zaman dahulu kala juga ndak ada tidur. Ini kok malah lagi nulis, ada rasa ngantuk, aneh. Nah, dalam posisi aneh, bimbang, ragu seperti itu, teringat Al-Quran, ambil Al-Quran, baca, renggangkan tangan, terbuka dia kan, sebelah kiri sebelah kanan, karena nggak ada berstabilo orangnya, baca aja, apa jadinya kalau siang terus menerus, apa jadinya kalau malam terus menerus. Allah menjadikan siang untuk bekerja, malam istirahat. Ya sudah. Matikan komputer, tidur. Nah itu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu banyak. Di surat yang sama itu untuk masalah yang berbeda juga beberapa kali terjadi. Jadi satu ayat yang sama itu punya masalah hari ini, masalahnya tentang apa. Nah, di hari kapan lagi itu ada masalah lain, itu petunjuk ayat yang sama, tapi untuk kasus yang berbeda. Tapi memang masih mirip-mirip masalahnya. Jadi bisa ayat yang sama itu bisa menjadi petunjuk untuk hal yang berbeda, itu bisa. Itu pengalaman-pengalaman selama dibimbing Al-Quran itu seperti itu. Nah, dari gambaran ini untuk kedepannya bisa di copy paste oleh siapapun, bisa terjadi kepada siapapun. Karena memang Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman dan petunjuk perjalanan hidup. Ya, tapi kan bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk para nabi, bukan untuk John Siregar saja. Ya untuk semua hambanya. Allah itu maha adil, tidak mungkin membeda-bedakan hambanya. Berarti kan semua orang bisa menggunakannya. Nah, itu saya awali seperti itu. Nanti bagaimana kita melihat para ulama itu memfungsikan Al-Quran selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.